Om Swastiastu, selamat pagi. Baik, di sini saya akan melakukan presentasi mengenai rancangan proposal yang saya buat, yaitu yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Blended Learning terhadap keaktifan belajar siswa, mata pelajaran Dasar-Dasar Program Keahlian, kelas 10 AKL di SMK Negeri 1 Singaraja. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya, Kadek Dihulan Agustini, dengan NIM 18170111084 dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Selanjutnya, di sini saya akan memperkenalkan dosen pembimbing dan penelaah saya, yaitu dosen pembimbing utama saya, yaitu Ibu Made Arimetriana, SPD MPD. Kedua, yaitu dosen pembimbing usulan, yaitu Ibu DR Luh Indrayani, SPD MPD. Yang ketiga, yaitu dosen penelaah saya, kepada Bapak M. Rudi Irwansah, SPD MPD. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai yang pertama yaitu latar belakang, kedua identifikasi masalah, yang ketiga yaitu pembatasan masalah, yang keempat yaitu rumusan masalah, yang kelima tujuan penelitian, yang keenam yaitu manfaat penelitian, yang ketujuh yaitu kajian teori, dan yang kedelapan yaitu metode penelitian. Itu latar belakang. Pendidikan adalah salah satu lembaga yang mendidik, mengarah, dan membimbing peserta didik ke arah yang lebih baik dengan tujuan yang ingin dicapainya. Di dalam pendidikan ini, proses pembelajaran tidaklah mudah. Hal ini harus mempertimbangkan beberapa hal dalam proses pembelajaran, baik itu metode, strategi, maupun media pembelajaran. Di dalam pendidikan, proses belajar dan pembelajaran tidaklah bisa dipisahkan. Menurut Isana, tahun 2017 mengatakan bahwa belajar adalah suatu aktivitas di mana terdapat sebuah proses dari tidak tahu menjadi tahu, tidak mengerti menjadi mengerti, agar mencapai hasil yang optimal. Sedangkan pembelajaran adalah suatu pengarahan, dukungan yang diberikan oleh guru kepada peserta didik agar terjadi proses memperoleh atau memperluas ilmu pengetahuan dan meningkatkan keterampilan. Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa pembelajaran itu adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada lingkungan belajar. Proses pembelajaran, guru harus mampu menerapkan strategi pembelajaran yang tepat agar peserta didik dapat meningkatkan keaktifan belajar dalam proses pembelajaran, baik itu pembelajaran secara daring maupun pembelajaran secara luring atau tatap muka. Agar setiap konsep dari materi tersebut mudah dipahami oleh peserta didik, sehingga peserta didik dapat lebih semangat untuk mengikuti pembelajaran dasar-dasar program keahlian. Menurut Perdirjen Dikdasmen nomor 7 garing D.D5-KK-2018 tahun 2018 tentang struktur kurikulum sekolah menengah kejuruan yang mengatur mata pelajaran untuk tiap-tiap kompetensi keahlian tersebut menyatakan bahwa dasar-dasar program keahlian ini merupakan kumpulan dari beberapa kompetensi yang dimiliki pada keahlian tersebut. Kembali ke pembelajaran daring. Pembelajaran daring tidak terlepas dari jaringan internet, karena koneksi internet merupakan salah satu kendala yang dialami oleh peserta didik pada saat pembelajaran daring. Dikarenakan peserta didik yang tempat tinggalnya sulit mengakses internet ini akan menghambat pembelajaran daring. Hal ini juga dibuktikan dari data observasi yang dilakukan oleh peneliti, yang dimana SMK Negeri 1 Singaraja, khususnya kelas 10 AKL ini, telah diterapkan 50% pembelajaran tatap muka dan 50% pembelajaran daring, di mana masih terdapat siswa dalam proses pembelajaran daring, keaktifan belajar siswa masih rendah. Hal ini dikarenakan karena tidak semua karakteristik dari masing-masing materi pelajaran tersebut cocok diterapkan pada proses pembelajaran daring. Karena ini dibutuhkan pembelajaran tatap muka dalam menjelaskan materi pada karakteristik tersebut. Sehingga ini akan menyulitkan peserta didik dalam meningkatkan keaktifan belajar siswa dalam proses pembelajaran daring. Itu juga guru dalam proses pembelajaran daring, guru hanya memberikan materi dan tugas melalui WhatsApp group dalam bentuk Word, sehingga keaktifan belajar siswa dalam proses pembelajaran tersebut masih rendah.
solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut, yaitu salah satunya dengan mode pembelajaran blended learning. Pembelajaran blended learning ini merupakan kombinasi mode pengajaran secara langsung dan pengajaran secara online dengan menggunakan media teknologi. Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan tadi, maka peneliti akan meneliti tentang pengaruh mode pembelajaran blended learning terhadap keaktifan belajar siswa mata pelajaran dasar-dasar program keahlian kelas 10 AKL di SMK Negeri 1 Singaraja, yaitu identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan tadi, maka identifikasi masalah dari proposal ini yaitu yang pertama, mode pembelajaran yang digunakan belum bervariasi dan masih didominasi menggunakan mode pembelajaran langsung. Kedua, yaitu pembelajaran daring hanya menggunakan WhatsApp dalam proses pembelajaran dan kurang mengaplikasikan web lainnya dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, yaitu kesiapan siswa dalam proses pembelajaran daring harus baik, seperti layaknya proses pembelajaran tatap muka. Karena tidak semua karakteristik dari masing-masing materi cocok diterapkan pada proses pembelajaran daring, sehingga ini dibutuhkan proses pembelajaran secara tatap muka dalam penyampaian materi. Yang keempat, yaitu keaktifan belajar siswa, khususnya dalam proses pembelajaran daring masih kurang atau rendah. Yang kelima, yaitu siswa kurang antusias dalam proses pembelajaran daring. Selanjutnya, yaitu pembatasan masalah. Pembatasan masalah dalam penelitian ini yaitu meneliti tentang pengaruh mode pembelajaran blended learning terhadap keaktifan belajar siswa mata pelajaran dasar-dasar program keahlian kelas 10 AKL di SMK Negeri 1 Singaraja, yaitu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang sudah dijelaskan tadi, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pengaruh mode pembelajaran blended learning terhadap keaktifan belajar siswa mata pelajaran dasar-dasar program keahlian kelas 10 AKL di SMK Negeri 1 Singaraja. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, dan rumusan masalah yang sudah dijelaskan tadi, adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh mode pembelajaran blended learning terhadap keaktifan belajar siswa mata pelajaran dasar-dasar program keahlian kelas 10 AKL di SMK Negeri 1 Singaraja, yaitu manfaat penelitian. Berdasarkan tujuan penelitian yang sudah dijelaskan tadi, adapun manfaat yang diberikan dalam penelitian ini yaitu dibagi menjadi dua, itu secara teoritis maupun secara praktis. Teoritis ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan menambah literatur masyarakat mengenai model pembelajaran blended learning terhadap keaktifan belajar siswa mata pelajaran dasar-dasar program keahlian. Secara praktis ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 4 pihak, yaitu bagi sekolah, bagi peserta didik, bagi guru, dan peneliti. Bagi sekolah, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi sekolah dalam meningkatkan kualitas pembelajaran yang dilakukan ke arah yang lebih baik. Selanjutnya itu bagi guru. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi guru sebagai masukan dalam pemilihan model pembelajaran yang efektif dan inovatif, sehingga dapat meningkatkan keaktifan belajar siswa dalam pemahaman materi. Selanjutnya itu bagi peserta didik. Nah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peserta didik agar mampu memahami materi pelajaran dasar-dasar program keahlian dengan baik dan dapat meningkatkan keaktifan belajar siswa dalam proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu bagi peneliti, di mana ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti yaitu agar dapat meningkatkan pengetahuan sebagai calon guru dan dapat melakukan proses pembelajaran dengan baik. Selanjutnya yaitu kajian teori. Di mana dalam kajian teori tersebut ada pun hal-hal yang dibahas, yang itu yang pertama deskripsi teoritis, yang kedua itu kajian hasil penelitian yang relevan, yang ketiga kerangka berpikir, dan yang keempat yaitu hipotesis penelitian. Itu yaitu deskripsi teoritis. Itu satu mode pembelajaran, pengertian mode pembelajaran. Menurut Isrok Atum tahun 2018, halaman 26-27, menjelaskan bahwa mode pembelajaran merupakan wadah dalam melakukan segala bentuk kegiatan belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Mode pembelajaran merupakan pola desain pembelajaran yang menggambarkan secara sistematis, langkah demi langkah,
pembelajaran untuk membantu siswa dalam mengonstruksikan informasi, ide, dan membangun pola pikir untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yaitu ciri-ciri model pembelajaran. Menurut CP A. Octavia tahun 2020 halaman 14-15 bahwa ciri-ciri model pembelajaran dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama memiliki prosedur yang sistematis, kedua yaitu hasil belajar yang ditetapkan secara khusus, 3 yaitu penetapan lingkungan secara khusus, keempat yaitu ukuran keberhasilan, dan yang kelima yaitu interaksi dengan lingkungan. C yaitu manfaat model pembelajaran. Menurut Mulyono tahun 2018 halaman 90 dalam buku CP A. Octavia tahun 2020 halaman 15-16 menyatakan bahwa manfaat model pembelajaran ini dibagi menjadi 2, yaitu bagi guru dan bagi siswa. Mana manfaat bagi guru ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama memudahkan dalam melaksanakan tugas pembelajaran, dan yang kedua dapat dijadikan sebagai alat untuk mendorong aktivitas siswa dalam pembelajaran, dan yang ketiga yaitu memudahkan untuk melakukan analisis terhadap perilaku siswa secara personal maupun kelompok dalam waktu relatif singkat. Selanjutnya yaitu manfaat bagi siswa. Manfaat bagi siswa di sini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, kesempatan yang luas untuk berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran, dan yang kedua, memudahkan siswa untuk memahami materi pelajaran, dan yang ketiga yaitu mendorong semangat belajar serta ketertarikan mengikuti pembelajaran. Blended learning. A. Pengertian blended learning. Menurut Hadion Wiyoku dan kawan-kawan tahun 2020 halaman 2 bahwa blended learning merupakan sebuah kemudahan pembelajaran yang menggabungkan berbagai cara penyampaian, model pengajaran, dan gaya pembelajaran, memperkenalkan berbagai pilihan media dialog antara fasilitator dengan orang yang melakukan pengajaran. Blended learning juga sebagai kombinasi pengajaran secara langsung atau face-to-face dengan pengajaran secara online. Tapi lebih daripada itu sebagai elemen dari interaksi sosial. Menurut Janus dan kawan-kawan tahun 2020 dalam bukunya Rahmawida Putri tahun 2021 menyatakan bahwa terdapat 5 kunci dalam melaksanakan pembelajaran model pembelajaran blended learning, yaitu yang pertama, live event, 2 yaitu self-paced learning, yang ketiga yaitu collaboration, yang keempat yaitu assessment, dan yang kelima yaitu performance support material. Yaitu kelebihan dan kekurangan model pembelajaran blended learning atau MBL. Widiarte tahun 2018 dalam buku Yul Ifdar Tanjung tahun 2021 menyatakan bahwa kelebihan dan kekurangan model pembelajaran blended learning yaitu sebagai berikut. Adapun kelebihan dari model blended learning ini yaitu yang pertama, penyampaian pembelajaran dilaksanakan kapan saja dan di mana saja dengan memanfaatkan sistem pembelajaran online. Dan yang kedua yaitu peserta didik diberi keleluasaan belajar secara mandiri. Dan yang ketiga yaitu kegiatan komunikasi antar peserta didik dapat terlaksana secara online maupun offline di luar jam pelajaran. Dan yang keempat yaitu guru dapat mengontrol kegiatan pembelajaran peserta didik di luar jam pelajaran. Yang kelima yaitu guru dapat memberikan tugas pendukung untuk dipelajari peserta didik sebelum kegiatan pembelajaran tatap muka berlangsung. Selanjutnya yaitu target dalam setiap materi pelajaran dapat disampaikan secara efektif dan efisien. Yang selanjutnya yaitu sistem pembelajaran terkesan luas dan tidak kaku. Yaitu kelemahan. Adapun kelemahan dari model blended learning ini yaitu yang pertama, guru diharuskan memiliki keahlian untuk menyelenggarakan e-learning. Yang kedua yaitu guru mampu menyiapkan waktu untuk mengelola dan menggabungkan sistem e-learning, seperti menyiapkan materi, menyiapkan asesmen, dan lain sebagainya. 3 yaitu guru diharuskan untuk menyiapkan referensi online sebagai dukungan untuk berlangsungnya pembelajaran tatap muka. Yang selanjutnya yaitu guru diharuskan menyiapkan strategi pembelajaran yang inovatif untuk mendukung sistem pembelajaran blended learning. Keaktifan belajar siswa. A. Pengertian keaktifan belajar siswa. Menurut Sujana tahun 2005 dalam buku Sinar tahun 2018 halaman 12 menyatakan bahwa keaktifan belajar siswa dapat dilihat dari keikutsertaan siswa dalam melaksanakan tugas belajarnya.
Keaktifan siswa dalam proses belajar mengajar merupakan upaya siswa untuk memperoleh pengalaman belajarnya yang dapat ditempuh dengan upaya kegiatan belajar kelompok maupun belajar mandiri maupun belajar dengan perorangan. B yaitu indikator keaktifan belajar. Menurut Nanda Rizky Fitrian dan kawan-kawan tahun 2020 halaman 74, adapun indikator belajar ini itu yang pertama memperhatikan dan mendengarkan penjelasan guru, yang kedua yaitu menjawab pertanyaan guru, yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan kepada guru dan siswa lain, yang keempat yaitu mencatat penjelasan guru dan hasil diskusi, yang kelima yaitu membaca materi, yang keenam yaitu memberikan pendapat ketika diskusi, yang ketujuh yaitu mendengarkan pendapat teman, yang kedelapan yaitu memberikan tanggapan, dan yang kesembilan yaitu berlatih menyelesaikan latihan soal, dan yang kesepuluh yaitu berani mempresentasikan hasil diskusi. Yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi keaktifan belajar. Menurut Moh Usman dalam buku Nugroho Wibowo tahun 2016 halaman 131 menjelaskan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi keaktifan belajar yaitu dibagi menjadi 9. Yang pertama yaitu memberikan motivasi atau menarik perhatian, yang kedua yaitu menjelaskan tujuan instruksional, kemampuan dasar, yang ketiga yaitu mengingat kompetensi belajar kepada peserta didik, keempat yaitu memberikan stimulus atau masalah, topik, dan konsep yang akan dipelajarinya. Yang kelima yaitu memberikan petunjuk kepada siswa cara mempelajarinya. Yang keenam yaitu memunculkan aktivitas partisipasi peserta didik dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Yang ketujuh yaitu memberikan umpan balik pada saat proses pembelajaran. Yang kedelapan yaitu melakukan kegiatan-kegiatan pada siswa berupa tes. Yang kesembilan yaitu menyimpulkan setiap materi yang disampaikan di akhir pembelajaran berlangsung. Kedua yaitu kajian hasil penelitian yang relevan. Yang pertama yaitu menurut Iqbal Romdani tahun 2020 yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Blended Learning terhadap keaktifan dan hasil belajar kognitif siswa mata pelajaran pendidikan agama Islam, penelitian di Sekolah SMA Negeri 5 Kota Cimahi, di mana di sini hasil penelitian ini menunjukkan bahwa yang pertama, pelaksanaan pembelajaran pendidikan agama Islam dengan model pembelajaran blended learning. Di sini hasil penelitian ini menunjukkan bahwa yang pertama, pelaksanaan pembelajaran pendidikan agama Islam dengan model pembelajaran blended learning berkategori setuju. Yang kedua yaitu dan hasil keaktifan siswa pada kelas eksperimen dari beberapa indikator dapat disimpulkan mencapai 70%. Dan yang ketiga yaitu dan dapat berdampak positif pada hasil belajar kognitif siswa dengan menggunakan model pembelajaran blended learning terhadap hasil belajar kognitif dengan T hitung sama dengan 9,05 lebih besar dari T tabel yaitu 2,03 yang artinya H1 diterima dan H0 ditolak. Dan yang keempat yaitu dapat peningkatan keaktifan dan hasil belajar kognitif siswa yang menggunakan penerapan model pembelajaran blended learning yaitu Safiatul Khotimah tahun 2020 yang penelitiannya berjudul Pengaruh Model Blended Learning terhadap prestasi belajar siswa SMA Negeri 1 Purwokerto yang ditinjau dari berpikir kritis, di mana hasil penelitian ini kan bahwa yang pertama terdapat pengaruh positif antara model blended learning dengan prestasi belajar siswa. Yang kedua yaitu terdapat pengaruh positif antara kemampuan berpikir kritis terhadap prestasi belajar siswa. Dan yang ketiga yaitu terdapat interaksi positif antara model blended learning terhadap prestasi belajar siswa. Yang ketiga yaitu menurut DI Purwitasari, IWP Astawa, dan IGP Sudiarte tahun 2019 yang penelitiannya berjudul Penerapan Blended Learning Perbatuan Psikologi untuk meningkatkan keaktifan dan prestasi belajar matematika siswa kelas 8 A1 SMP Negeri 6 Singaraja, bahwa menunjukkan hasil penelitian yaitu presentasi skor keaktifan belajar siswa mengalami peningkatan di setiap siklus yaitu 51,08%, 52,08%, dan 62,74%.
Skor rata-rata dari tes presentasi belajar siswa dari siklus ke siklus yaitu 52,19, 85,16, 95,54, yang dimana 96,86% ini siswa memperoleh skor di atas KKM pada akhir siklus tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan blended learning tersebut yang berbantuan psikologi dapat meningkatkan keaktifan dan prestasi belajar siswa. Yang keempat yaitu, menurut Rina Suryani Harahap, tahun 2021, yang judul penelitiannya yaitu penerapan model pembelajaran blended learning dalam peningkatan kemandirian dan hasil belajar korespondensi, di mana ini menunjukkan hasil penelitian itu data kelas kontrol skor kemandirian belajar sebesar 3,78 dengan kategori baik, dan sedangkan kelas eksperimen tersebut sebesar 4,40 dengan kategori sangat baik. Data hasil belajar siswa tersebut dilihat dari skor post-test pada kelas kontrol rata-rata sebesar 77,92 dengan standar deviasi 10,174, sedangkan pada kelas eksperimen, rata-rata hasil belajar tersebut sebesar 87,25 dengan standar deviasi 9,802. Uji hipotesis pertama ini diperoleh F hitung lebih besar dari F tabel, yang dimana hasil tersebut itu 55,936 lebih besar dari 4,11. Maka HA diterima, sedangkan uji hipotesis kedua yaitu F hitung lebih besar dari F tabel, yang dimana hasil tersebut 216,906 lebih besar dari 4,11. Maka hal tersebut HA diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata kemandirian dan hasil belajar siswa kelas eksperimen yang diajarkan tersebut yang berbantuan aplikasi pembelajaran online lebih tinggi dibandingkan dengan kelas kontrol yang diajarkan dengan model pembelajaran konvensional. Ketiga yaitu kerangka berpikir. Kerangka berpikir merupakan alur penalaran yang digambarkan secara sistematis atas permasalahan dengan teori yang mendukung. Di mana dalam kerangka berpikir ini peneliti mengambil dari proses pembelajaran. Proses pembelajaran merupakan suatu proses interaksi antara pendidik dengan peserta didik dalam mencapai tujuan yang ingin dicapainya dalam proses pembelajaran. Salah satu tujuan pembelajaran ini yaitu meningkatkan keaktifan belajar siswa yang ditunjukkan pada proses pembelajaran dan hasil belajar siswa yang optimal. Pada saat ini pembelajaran ini yang diterapkan yaitu pembelajaran tatap muka dan pembelajaran daring. Namun pada saat pembelajaran daring, guru hanya memberikan materi pelajaran melalui WhatsApp group yang dimana dalam bentuk file Word atau PDF, sehingga kurangnya variasi dalam strategi pembelajaran tersebut. Hal ini bisa mengakibatkan peserta didik merasa bosan dan mengeluh kurang bisa dalam proses pembelajaran tersebut. Guna mewujudkan tujuan pembelajaran tersebut, maka guru harus bisa meminimalisir faktor-faktor tersebut, sehingga pendidik harus selalu berupaya untuk menciptakan strategi yang menarik dan inovatif dalam proses pembelajaran. Dengan salah satunya yaitu dengan menerapkan model pembelajaran blended learning, di mana model pembelajaran blended learning ini dapat mengatasi permasalahan-permasalahan dari pembelajaran tatap muka dan pembelajaran daring. Selain itu juga, adapun menurut Trinandita tahun 1984 menyatakan bahwa hal yang paling mendasar yang dituntut dalam proses pembelajaran adalah keaktifan siswa, sehingga dalam proses pembelajaran tersebut keaktifan siswa ini sangat penting dalam mencapai tujuan pembelajaran. Dengan hal ini, kerangka berpikir dari penelitian tersebut akan digambarkan pada bagan seperti berikut, di mana pada gambar bagan tersebut kondisi awal mana guru belum menerapkan model pembelajaran blended learning, di mana ditunjukkan dengan keaktifan belajar siswa yang masih rendah. Setelah itu, guru melakukan tindakan, yaitu guru menerapkan model pembelajaran blended learning, di mana dalam penerapan blended learning ini dibagi menjadi dua siklus, itu siklus pertama dan siklus kedua. Pada siklus pertama ini, guru
melakukan kegiatan belajar yang terdiri dari pertama, penjelasan materi dari guru, kedua yaitu membahas latihan soal dari internet atau menggunakan web lainnya, ketiga yaitu kuis individual, keempat yaitu skor kemajuan individual dan pemberian tugas dan diskusi. Selanjutnya yaitu setelah melakukan siklus pertama, di sini peneliti akan melihat bagaimana kemajuan dari keaktifan belajar siswa tersebut. Setelah mengalami peningkatan, selanjutnya yaitu peneliti melakukan siklus kedua, itu di mana kegiatannya yang sama dengan siklus pertama. Itu kegiatan belajarnya terdiri dari penjelasan materi dari guru, membahas latihan soal dari internet, dan lain sebagainya. Setelah melakukan siklus pertama dan siklus kedua, maka di sini akan menunjukkan kondisi akhir, di mana diharapkan siswa aktif dalam pembelajaran dan aktif diskusi di media internet. 4 yaitu hipotesis penelitian. Mana hipotesis penelitian ini, yaitu penelitian ini dilakukan untuk mengkaji apakah variabel independen atau variabel bebas yang disebut dengan X memberikan pengaruh terhadap variabel dependen atau variabel terikat yang disebut dengan Y. Nah, dari kerangka berpikir tersebut, maka dapat dijelaskan bahwa hipotesis penelitian ini itu yang HA adalah ada pengaruh yang signifikan antara model pembelajaran blended learning terhadap keaktifan belajar siswa mata pelajaran dasar-dasar program keahlian kelas 10 di SMK Negeri 1 Singaraja, dan H0 itu tidak ada pengaruh yang signifikan antara model pembelajaran blended learning terhadap keaktifan belajar siswa mata pelajaran dasar-dasar program keahlian kelas 10 AKL di SMK Negeri 1 Singaraja. Selanjutnya itu yang ke-8, metode penelitian. Dalam suatu penelitian diperlukan suatu metode penelitian. Karena metode penelitian itu merupakan alat yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan penelitian. Sehubungan dengan pengertian tersebut, adapun metode penelitian dalam penelitian ini yaitu pertama, tempat dan waktu penelitian, kedua yaitu rancangan penelitian, ketiga yaitu populasi, sampel dan teknik sampling, yang keempat yaitu definisi operasional variabel, yang kelima yaitu jenis dan sumber data, dan yang keenam yaitu metode pengumpulan data, yang ketujuh yaitu metode dan teknik analisis data. 1. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di SMK Negeri 1 Singaraja pada kelas 10 AKL Akuntansi dan Keuangan Lembaga yang beralamat Jalan Pramuka nomor 6 Singaraja, Kabupaten Buleleng dan Kecamatan Buleleng. 2. Yaitu rancangan penelitian. Rancangan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kuantitatif. Rancangan penelitian deskriptif kuantitatif ini digunakan untuk memperoleh gambaran yang jelas, objektif, sistematis, dan cermat mengenai fakta-fakta yang aktual dari sifat populasi tertentu. Ini dikarenakan dalam penelitian ini menggunakan data-data numerik yang diolah menggunakan statistik, ada kuantitatif yang menggunakan angka dalam pengumpulan data sampai hasil penelitian. Desain penelitian ini yaitu eksperimen semu atau kuasi eksperimental, di mana dalam eksperimen semu ini penguji variabel bebas dan terikat dilakukan dengan menggunakan 2 sampel, yaitu sampel kelas kontrol dan sampel kelas eksperimen. 3. Yaitu populasi, sampel dan teknik sampling. A. Populasi. Menurut Tarju tahun 2019 halaman 45 mengatakan bahwa populasi itu adalah semua individu yang menjadi sumber pengambilan sampel yang terdiri atas objek atau subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik atas yang sudah ditetapkan. Populasi dalam penelitian ini yaitu yang digunakan siswa kelas 10 AKL di SMK Negeri 1 Singaraja. B. Yaitu sampel. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Namun pada penelitian ini, sampel yang digunakan hanya 2 kelompok kelas, yaitu terdiri dari kelas eksperimen dan kelas kontrol. C. Yaitu teknik sampling. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah non-probability sampling, purposive sampling. Di mana non-probability sampling ini adalah salah satu teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota dari populasi tersebut. Sedangkan purposive sampling ini adalah satuan sampling yang dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu. Dalam penelitian ini, penetapan responden pada penelitian ini adalah 2 kelas yang terdiri dari kelas kontrol dan kelas eksperimen. 4. Yaitu definisi operasional variabel. A. Variabel penelitian. Variabel bebas ini yang digunakan yaitu model pembelajaran blended learning, sedangkan variabel terikatnya yaitu keaktifan belajar siswa. Yaitu definisi operasional.
Definisi operasional variabel ini dibagi menjadi dua, yaitu blended learning dan keaktifan belajar siswa. Mode pembelajaran blended learning ini merupakan mode pembelajaran yang menggabungkan pembelajaran tatap muka dan online dengan berbantuan teknologi dan media digital dalam proses pembelajaran, sehingga mencapai tujuan pembelajaran. Sedangkan yang kedua yaitu keaktifan belajar siswa. Keaktifan yaitu keikutsertaan siswa dalam proses pembelajarannya yang sedang berlangsung, di mana siswa berinteraksi dengan siswa lain maupun guru atas persoalan atau segala sesuatu yang mereka hadapi dalam proses pembelajaran. 5 yaitu jenis dan sumber data. Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan yaitu data kuantitatif, di mana data kuantitatif ini merupakan jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung menggunakan angka atau bilangan. Data kuantitatif ini yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu dari hasil dokumentasi, tes, dan kuesioner yang dilakukan. Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari informan atau orang yang terkait. Informan dalam penelitian ini adalah guru yang mengajar mata pelajaran dasar-dasar program keahlian pada kelas 10 AKL di SMK Negeri 1 Singaraja. Sedangkan yang B itu data sekunder. Data sekunder adalah sumber data yang tidak diperoleh langsung datanya. Data dalam penelitian ini adalah hasil belajar siswa dan jumlah siswa kelas 10 AKL SMK Negeri 1 Singaraja. Yang keenam yaitu metode pengumpulan data, di mana dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan yaitu dibagi menjadi tiga, yaitu dokumentasi, tes, dan kuesioner atau angket. Dokumentasi data jumlah siswa maupun nilai siswa kelas 10 AKL mata pelajaran dasar-dasar program keahlian di SMK Negeri 1 Singaraja. Yang kedua yaitu tes. Nah, teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes. Tes akan dilakukan dua kali, yaitu pre-test yang dilakukan sebelum diterapkan mode pembelajaran blended learning, dan post-test dilakukan pada saat atau setelah diterapkan mode pembelajaran blended learning. Tes ini digunakan untuk memperoleh hasil belajar siswa mata pelajaran dasar-dasar program keahlian kelas 10 AKL di SMK Negeri 1 Singaraja. Yang ketiga yaitu kuesioner atau angket. Lembar kuesioner yang diberikan ini yaitu mengenai keaktifan belajar siswa menggunakan skala Likert yang bersifat tertutup, yang terdiri dari 5 pilihan jawaban. Karena dalam penelitian ini yang diukur adalah sikap dari seseorang tersebut. Nah, 5 jawaban tersebut, di mana skor 5 yang artinya sangat setuju, skor 4 artinya setuju, skor 3 artinya ragu-ragu, skor 2 yang tidak setuju, dan skor 1 itu artinya sangat tidak setuju. Yang ketujuh yaitu metode dan teknik analisis data. Cara atau langkah-langkah yang digunakan untuk menganalisis data tersebut. Adapun rumus yang digunakan untuk mengukur instrumen tes dalam penelitian ini yaitu menggunakan rumus korelasi produk momen, di mana bisa dilihat pada slide di sini, yaitu rumusnya RXY sama dengan N sigma XY kurang sigma X kali sigma Y bagi akar N sigma X kuadrat dikurang sigma X kurang tutup kuadrat dan dikali N sigma Y kuadrat kurang sigma Y kurang tutup kuadrat. Di mana dalam rumus ini dijelaskan bahwa RXY adalah koefisien korelasi antara variabel X dan Y, dan N itu merupakan jumlah responden, sigma X itu merupakan jumlah seluruh nilai X, sigma Y itu merupakan jumlah seluruh nilai Y, dan XY itu merupakan jumlah hasil perkalian X dan Y. Nah, apabila RXY lebih besar dari R tabel, maka kesimpulannya item kuesioner tersebut valid. Sedangkan apabila RXY kurang dari R tabel, maka kesimpulannya item kuesioner tersebut tidak valid. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam uji T pada regresi linear sederhana ini, itu yang pertama menentukan hipotesis, di mana H1 ini jika beta tidak sama dengan 0, artinya variabel X berpengaruh signifikan terhadap Y. Sedangkan H0 apabila beta sama dengan 0, artinya variabel X tidak berpengaruh signifikan terhadap Y. Yang kedua yaitu menentukan tingkat signifikasi. Nah, dalam menentukan tingkat signifikasi ini sering digunakan yaitu 5%. Yang ketiga yaitu menghitung nilai T tabel menggunakan rumus T hitung sama dengan R akar N kurang 2 per akar 1 R kuadrat. Yang ketiga yaitu menentukan T tabel.
Nah, tabel uji T untuk signifikan 5% ini dan derajat kebebasan atau disebut dengan DF. Nah, biasanya dalam menghitung DF ini menggunakan rumus N kurang K, di mana N ini merupakan jumlah sampel, dan sedangkan K ini adalah jumlah variabel. Maksudnya jumlah variabel ini adalah variabel bebas ditambah variabel terikat. Selanjutnya yaitu kriteria pengujian nilai T hitung dan T tabel. Nah, jika nilai T hitung kurang dari T tabel, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Sedangkan jika nilai T hitung lebih besar dari T tabel, maka H0 itu ditolak dan H1 itu diterima. Nah, setelah mendapatkan hasil tersebut, maka selanjutnya itu kesimpulan hasil uji signifikasi. 3 yaitu regresi linear sederhana. Mana rumus regresi linear sederhana ini yaitu sebagai berikut. Mana Y rumus untuk mencari Y yaitu A tambah B kali X. Sedangkan untuk mencari B itu rumusnya N kali sigma XY dikurang sigma X kali sigma Y bagi akar N kali sigma X kuadrat dikurang sigma X kurung tutup kuadrat. Sedangkan untuk mencari A yaitu N kali sigma XY dikurang sigma X kali sigma Y dibagi kuadrat N kali sigma Y kuadrat kurang sigma Y kurung tutup kuadrat. Mana dalam rumus ini adapun keterangannya yaitu Y artinya variabel terikat, X itu adalah variabel bebas, A itu adalah nilai Y apabila X tersebut sama dengan 0 atau konstanta, sedangkan B itu adalah koefisien regresi atau kemiringan, atau bisa disebut besaran respons yang ditimbulkan oleh prediktor, sedangkan N itu adalah jumlah data, dan sigma X itu merupakan jumlah data X, sigma Y itu merupakan jumlah data Y, sedangkan sigma XY merupakan jumlah data XY. Baik, itu saja presentasi dari saya. Saya mau minta maaf jika ada kesalahan, baik itu disengaja ataupun tidak sengaja. Dan saya mengucapkan terima kasih atas waktunya karena sudah memperhatikan presentasi yang sudah saya lakukan. Baik, saya tutup presentasi ini dengan mengucapkan terima kasih dan Santi 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 Om.